Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat profesional Indonesia, untuk nilai yang adaptif, sengaja saya hadirkan seorang narasumber yang syarat dengan pengalaman. Siapa dia? Adalah Pak Wimbo Harjito. Pak Wimbo ini mantan direksi di berbagai BUMN, salah satunya pernah menjadi direksi di KAI, di direktur utama di PT Pelni dan Angkasa Pura I. Nah, pengalamannya sangat luar biasa dengan merubah perubahan-perubahan perilaku karyawannya waktu itu, ya. Maka saat ini akan di-sharing bagaimana implementasi sebuah nilai adaptif itu seperti apa, ya. Simak saja apa yang beliau sampaikan dan kita catat dan kita eksekusi di dalam organisasi Anda. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Gus. Jadi di dalam yang saat ini, baik perorangan maupun perusahaan ini mengalami tantangan yang semuanya pasti menyesuaikan. Suka atau tidak suka harus menyesuaikan. Tadi panutannya oleh Bu Betty sudah jelas, clear direction dan sebagainya. Tapi di saat ini semuanya remang-remang. Tapi harus ada. Apakah ini sampai kapan, kita meresponnya gimana, dicoba ini belum tentu benar. Dulu digadang-gadang bahwa online tuh maju. Tapi begitu benar-benar di PSBB, online juga nggak berkembang banyak. Banyak yang mati juga. Nah ini bagaimana melihatnya? Ada 5 paling tidak yang kita harus menyiapkan itu. Satu adalah adaptif terhadap lingkungan pertama. Nanti akan kita lihat. Yang kedua, adaptif terhadap market. Yang ketiga, adaptif terhadap service. Yang keempat, ada service. Bagaimana servisnya ini? Ketiga, service. Yang keempat ini adalah teknologi, adaptif terhadap teknologi. Nah, yang menarik, yang nggak begitu jelas itu adaptif terhadap budaya. Budaya. Ini yang kita lihat. Karena BUMN ini berjalannya bukan hanya 1-2 tahun, puluhan tahun, bahkan kalau kayak kereta api itu 150 tahun. Relnya tetap, perilaku orangnya berubah. Respon terhadap masyarakatnya pun juga berubah. Kereta api itu dimulainya untuk angkutan barang. Angkutan penumpangnya adalah titipan atau kewajiban. Maksudnya namanya PSO, Public Service Obligation. Kemudian bergeser menjadi pengennya ngurusi penumpang. Nah, ketika penumpangnya waktu itu nggak ada yang ngangkut penumpang di antar kota itu karena belum ada mobil. Jadi angkutannya oleh kereta ataupun andong ataupun yang lain. Nah, ada bergeser ke penumpang. Ternyata ada mobil. Nah, gimana menghadapi mobil? Salah satu contoh, ketika Jakarta-Bandung, dulunya orang melihat Parahyangan naik, muncul jalan tol, kelepek-kelepek gitu kereta api. Bagaimana menyesuaikan dengan saingan itu? Kemudian ternyata ada yang masalah, macet jalan tolnya, pindah ke kereta api lagi. Nah, inilah yang akan terjadi adaptasi. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena lingkungan ini sangat berbeda. Kalau masih mengingat tahun 70-80 itu aqua itu di gelas botol. Termasuk teh botol itu semuanya di gelas. Tapi kemudian mereka mencari praktisnya bergeser ke plastik. Muncullah LSM dan kesadaran tentang sampah plastik. Berubah lagi. Sekarang ini juga sama. Hari-hari ini, tanggal 1 Juli, bahwa di Jakarta tidak boleh pakai kertas tas kresek. Kelimpungan lagi. Karena dulunya, waktu tahun 60-70, ibu-ibu itu ke pasar tuh bawa tas pasar. Ada tuh. Kemudian karena diperkenalkan tas kresek atau tas plastik, orang lupa. Sekarang diminta, sebelumnya Bali sudah mulai, tapi Jakarta 1 Juli. Nah ini petisikan. Seringkali yang terjadi ada kompromi.
Misalnya, Alfamart. Alfamart itu dulu kalau belanja tidak boleh, sekarang nggak boleh belanja pakai tas plastik. Apa yang terjadi? Alfamart menyediakan tas tenteng. Bukan tas plastik, tapi tas tenteng. Dengan tas tenteng ini kan komprominya mau bawa sendiri. Yang memulai dulu juga ada Starbucks, memulai ke sana membawa gelas. Kita mungkin nggak terbiasa beli sesuatu dan membawa gelas. Sekarang mungkin ada rasanya pas-pas. Ada yang makan bawa sendok sendiri. Di restoran ada yang makan tuh bawa sendok sendiri karena suasana lingkungan yang tidak mendukung. Inilah yang menarik dalam adaptasi. Teknologi ini kan, teknologi itu mirip dengan waktu bacaan saya masih SD, banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi teknologi itu banyak jalan untuk menyampaikan pesan. Di zaman Romawi pesannya pakai merpati, kemudian pesannya pakai telek, pakai surat, pakai telepon, pakai SMS, WA, dan sebagainya. Nah, ini pesan. Makanya menghadapi teknologi ini juga menarik, karena kita tidak ada pilihan. Pilihannya adalah ya atau tidak. Pasar. Pasar ini dikenal dengan offline. Sejak dulu offline, face to face. Sejak zaman Nabi Muhammad dikenal dengan perdagangan ke Yordania dan sebagainya, artinya perjalanan. Ada toko. Toko berkembang menjadi lebih besar, namanya pertokoan. Pertokoan berkembang lagi jadi department store. Berkembang lagi jadi mall. Mall tidak hanya beli, tapi juga tempat lihat-lihat dan makan. Mall yang nggak ada tempat makannya jadi sepi. Padahal restoran, toko-toko itu ketemu jalannya itulah. Inilah yang pasar harus melihat seperti itu. Tapi ketika sekarang ada pandemi, berbeda lagi menyikapinya. Banyak yang sudah tutup. Demikian juga mode. Mode ini bagaimana yang melihat modelnya, ada warnanya, spiritual. Kalau tiker, itu tiker kalau menjual di daerah Aceh, tiker, itu warnanya hijau. Kalau di Padang, Sumatera Barat, warnanya merah. Jadi tiker pun menyesuaikan, mengadaptasikan. Karena kita tidak berproduksi untuk berproduksi, tapi produksi untuk masyarakat. Servis juga sama. Dulu orang jualnya hanya produk aja. Take it or leave it, ya pokoknya produk. Mulai berkembang. Jadi produk dan jasa. Ada lagi yang berkembang lebih lagi. Ada integrated solution. Serahkan lagi. Indosat ataupun Excel itu pasti pegang tower. Cirinya tower. Kemudian towernya dijual lagi, di-outsourcingkan. Inilah bergeser terus. Yang ini membutuhkan adaptasi. Apakah tower itu cirinya Telkom? Oh, bukan lagi. Ada tower bersama, tower Indonesia. Sudah lagi tidak cirinya itu, karena berubah skimnya. Skim juga berubah. Dulu ada bohir, owner, dengan vendor atau supplier. Kemudian muncul funding. Nah, begitu funding muncullah skim-skim yang menarik sekali, yang banyak kombinasinya. BOT, BTO, revenue sharing, dan sebagainya. Inilah yang memang terjadi terus. Jadi, waktu itu kita kerjasama dengan PP bekerjasama dengan bank, itu sudah segitiga dan sebagainya. Kemudian kerjasama lagi dengan yang lain. Nah, case-nya PT Pos ini, PT Pos, PT Telkom itu kan jadi satu. Dulunya juga sama. Nah, kemudian yang dulu terkenal dengan kartu lebaran. Sudah. Kemudian berubah, tutup kartu ulang tahun jadi SMS. SMS pun sudah mulai turun sekarang karena ada WA. Disitulah munculnya Indosat. Indosat dulu dimarahin di DPR karena dianggap telepon paling mahal sedunia. Ketika sekarang telepon gratis melalui WA, nah ini financing scheme-nya juga berubah. Dulu bayarnya itu pakai pulsa. Sekarang nggak bisa, skimnya harus berubah. Nah ini yang pinter-pinter menyesuaikan. Ada S-curve,
S1, ada S2, ada S3. Itulah adaptasinya. Market ini berubah terus. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan teknologi, menyiapkan masyarakatnya sendiri. Yang sekarang adalah paling pas untuk ngomong adaptasi. Karena seluruh rakyat Indonesia mengalami adaptasi. Semuanya belajar, yang ngerti nggak ngerti dipaksa digital dulu. Kalau kejadian orang di Indonesia itu ada orang takut dengan komputer pindah bagian, ternyata komputernya itu pindah lagi ya. Sekarang nggak bisa. Seluruh Indonesia harus mengadaptasikan saat ini. Digitalisasi ini. Suka nggak suka harus diambil. Kemudian dari teknologi itu ada nilai tambah. Apa sih bedanya Gojek dengan Gojek online? Nah, tapi pengaruhnya kelihatan kecil, berkembang luar biasa. Nilai tambah ini yang menjadikan penyesuaian dari banyak hal. Nah, apa yang perlu kita pegang kalau menangani adaptif ini? Sifat apa yang perlu kita punyain? Kita harus move on. Nggak boleh kebanyakan lihat spion. Jangan pengen kembali yang dulu. Ini harus menyesuaikan. Kemudian teknologi itu banyak cara yang bisa digunakan. Jadi penyesuaian adalah kunci dari survival. Sekarang ini kita survival, dalam pandemi ini kuncinya adalah adaptif. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.